Shalom kekasih Tuhan. Selamat datang di program Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat yang terbaik bagi kita. Shalom Ibu Dorcas. Bu, boleh nggak sih Bu kalau kita tuh sebagai orang Kristen itu marah, Bu? Siapa yang bilang nggak boleh marah? Nah, Iya. tapi sekarang marah dalam konteks apa? Kalau kita kembali kepada Yesus, Iya. Yesus pernah marah nggak? Ya, pernah. Iya, bahkan di bait suci dia jungkir balikan meja penukar uang, kambing domba dilepaskan, burung merpati juga dilepaskan. Dia mengusir semua pedagang-pedagang yang berjejer memperdagangkan hal-hal itu di depan bait Allah. Yesus marah, tapi nah ini harus kita perhatikan. Yesus marah bukan karena harga dirinya tersinggung, bukan karena dia kecewa, bukan karena dia merasa dimaki. Ketika dia dimaki, diinjak-injak harga dirinya, waktu mau digantung di kayu salib, bahkan Alkitab dalam Yesaya mengatakan dia seperti domba keluh dibawa ke pembantaian. Yesus tidak pernah marah karena dirinya sendiri. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17 dikatakan di sini, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta kepada rumahmu menghanguskan aku. Karena apa? Karena tempat ibadah itu dikotori oleh mereka untuk dagang, untuk masalah cari duit melulu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia cinta kepada Tuhan. Tempat ini mari tempat untuk betul-betul kita beribadah, untuk betul-betul urusan yang rohani. Yang ketiga, Tuhan tidak suka cintanya umat Allah itu dikotori oleh hal-hal keduniawian, sehingga waktunya beribadah saja untuk berdagang. Tempat untuk ibadah dipakai berdagang. Dan karena Yesus sangat mencintai Bapa Surgawi dan rumahnya, cinta itu yang membuat dia cinta kepada Bapakku, itu yang menghanguskan aku. Dia seperti terbakar oleh api, tapi bukan api amarah yang asing, tapi api amarah yang kudus. Karena untuk hal yang rohani dikotori oleh otak mereka yang hanya masalah cari duit. Orang kalau mau ke situ ada meja penukar uang, nanti jadi tak nuker uang untuk nanti persembahan yang kecil saja, terpengaruh oleh itu. Gitu. Jadi Yesus marah bukan karena diri sendiri yang dicela, difitnah, direndahkan, dibully atau kecewa dan sebagainya, tapi karena cinta kepada rumah Bapaknya, rumah Bapak Surgawi, itu menghanguskan dia oleh api amarah yang kudus. Jadi rumah Bapak itu ya sama kita kalau mengotori anak Allah yang lain, kan tubuhnya bait Allah yang kudus. Kita menfitnah, kita mencaci maki dia, kita mengotori hidupnya dengan menggoda, merayu untuk membuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mempengaruhi yang negatif kepada saudara seiman, sama itu mengotori bait Allah. Karena tubuh kita adalah bait Allah yang kudus. Nah, dari sini kita juga dapat pelajaran berharga. Cinta kepada Tuhan itu harus mengalahkan cinta kita kepada yang lain-lain. Harus menjadi nomor satu. Dan marah bukan karena emosi sebab dirinya sendiri yang merasa tersakiti dan sebagainya, tapi karena cinta kepada Tuhan. Ini amarah yang kudus. Haleluya, amin. Baik, kita berdoa yuk. Ya, amin. Tuhan Yesus urapan bekerja membebaskan orang Kristen yang menjadi pemarah hanya karena merasa tersakiti, merasa diomong jelek, merasa diperlakukan tidak adil, merasa direndahkan dan sebagainya. Tapi kami umat Allah tetap lembut dan rendah hati hanya ketika cinta kami kepada rumah Bapa Surgawi itu dikotori dan hidup kami dipengaruhi untuk melakukan hal yang negatif. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami tetap tersenyum, kami tetap mengutamakan Tuhan, dan
cinta kepada rumah Bapak Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, baik itu tempat ibadah maupun tubuh kami dan saudara-saudara kami, adalah paling utama dari yang lain. Amin. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau Anda mempunyai masalah untuk kami dukung lewat penjabaran firman dan juga doa kami, silahkan Anda ketik ke WA nomor 0895-6323-58989. Saya percaya Anda akan mendapat jawaban dan Tuhan Yesus memberkati.